Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Fernanda, NPM 24110992 dari kelas APN 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Oke, apa sih organisasi itu? Oke guys, organisasi adalah atau didefinisikan sebagai kesatuan yang terkoordinasi secara sadar dengan tujuan tertentu. Tentunya ini mencakup sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam organisasi itu ada teorinya juga. Apa sih teori organisasi? Itu adalah menjelaskan struktur dan desain organisasi serta bagaimana organisasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Teori organisasi itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori klasik, neoklasik, modern, dan postmodern atau kontemporer. Oke. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang itu, ada baiknya kita mengenal juga bagaimana sih teori organisasi itu berevolusi. Evolusi teori organisasi dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. Yang pertama, ada fase klasik. Yaitu fase klasik itu ada pada awal abad ke-20 yang dicetuskan oleh ilmiah manajemen bernama Frederick Taylor. Dan juga sebagai pencetus penemu teori manajemen klasik, dia terkenalnya seperti itu. Nah, dia itu menekankan tentang efisiensi. Namun menurutnya, pengusaha harus memberi penghargaan kepada pekerja atas peningkatan produktivitas daripada memarahi mereka atas setiap kesalahan kecilnya. Kita ambil kata-katanya itu, tujuan utama manajemen adalah untuk menjamin kemakmuran maksimum bagi pemberi kerja disertai dengan kemakmuran maksimum bagi setiap karyawannya. Itu yang dikatakan oleh Taylor ya. Dan juga kemakmuran maksimum itu bagi bisnis dan setiap karyawannya ada 4 yang kita bisa bagi. Yang pertama adalah setiap elemen pekerjaan dapat dan seharusnya mempunyai ilmu di dalamnya. Pengusaha harus memilih, melatih, dan mengembangkan karyawan menggunakan pendekatan ilmiah. Karyawan dan pengusaha juga harus dapat berkolaborasi. Dan yang terakhir, pengusaha hendaknya membagi pekerjaan dan tanggung jawab di antara karyawannya. Lalu yang kedua ada fase neoklasik. Itu pada 1930-an hingga 1950-an. Fase ini melihat perkembangan teori administrasi dan manajemen yang lebih besar, lebih holistik namanya. Nah, teori ini juga menekankan pada pentingnya faktor manusia dalam organisasi dan memperkenalkan konsep motivasi dalam teorinya tersebut. Nah, ciri-cirinya itu kita bisa bagi ya menjadi ada 6 ciri utama dalam fase neoklasik ini. Yang pertama itu menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Yang kedua, memperkenalkan konsep kepemimpinan dan motivasi. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan keterampilan material. Keempat, mengakui bahwa organisasi merupakan campuran dari aspek informal maupun formalnya. Dan yang kelima, menekankan pada perilaku individu atau kelompok atau hubungan antar manusia dalam menentukan produktivitas. Dan yang terakhir ada pendekatan neoklasik, intinya itu menekankan pada manajemen individu, kelompok kerja, dan partisipatif. Lalu, yang ketiga, ada fase modern. Itu pada 1960 hingga 1980. Fase ini ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan baru dalam teori organisasi. Pendekatan kontingensi menekankan pada pentingnya memilih pendekatan manajemen yang sesuai dengan situasi tertentu. Nah, pendekatan sistem menekankan pada pandangan organisasi sebagai sistem yang kompleks, saling terkait. Pendekatan sosiologis menekankan pada hubungan sosial, pada budaya dan juga organisasi tersebut. Yang terakhir ada fase kontemporer. Itu ada 1990 dan sampai saat ini. Nah, fase ini melihat perkembangan lebih lanjut dalam teori organisasi. Pendekatan kritis menekankan pada analisis kekuasaan dan politik dalam organisasinya. Pendekatan konstruktif menekankan pada konstruksi sosial. Realitas organisasi, pendekatan berbasis pengetahuan menekankan pada pentingnya pengetahuan dan pelajaran dalam organisasi. Oke, kita sudah tahu ya, itu adalah teori-teori evolusi, bagaimana sih teori itu berkembang. Sekarang kita akan ngomong tentang tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi ini bisa menjadi dua ya, yaitu ada formal dan juga informal. Terus juga setelah itu ada primer, sekunder, dan serta organisasi dengan tujuan khusus seperti pelayanan, ekonomi, religius, sosial, dan pemerintah. Apa sih karakteristiknya? Ada 5 karakteristik utama organisasi. Yang pertama itu meliputi unit sosial, lalu memiliki anggota minimal 2 orang,
berpola kerja terstruktur, mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan memiliki identitas diri. Oke. Setelah kita ngebahas tentang organisasi, evolusinya, apa itu teori organisasi, kita akan bahas apa itu di dalamnya. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu ada kepemimpinan dalam organisasi. Tentunya dalam organisasi ini kita perlu pemimpin dalam organisasi ini. Tentunya siapa sih yang tidak tahu apa itu pemimpin? Siapa yang tidak? Bahkan negara atau yang kecil-kecil juga seperti komplek juga perlu yang namanya pemimpin. Oke, jadi kita sekarang membahas kepemimpinan dalam organisasi. Jadi kalau kita ngomong tentang pengertiannya itu adalah ada daun guys. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi agar tidak belok-belok lah. Jadi pemimpin itu memastikan bahwa setiap kelompok, setiap anggota dari organisasi tersebut punya tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesuksesan bersama atau apapun tujuan dari organisasi tersebut. Nah, hakikat pemimpin itu apa sih? Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan melaksanakan tugasnya. Lalu kita iklan dulu guys. Oh boleh? Mohon maaf, ada iklan sedikit. Langsung kita lanjut ke tugas kepemimpinan. Apa sih tugas seorang pemimpin? Sebenarnya kita juga harusnya sudah menyadari tugas dari seorang pemimpin itu adalah untuk memimpin ya. Tapi itu kan secara umumnya, secara ya kayak gitu. Jadi tugasnya itu motivasi, mengatur, memberi informasi, mendukung, dan serta mengevaluasi anggota kelompoknya. Nah begitu. Apa sih fungsi kepemimpinan itu? Fungsinya banyak ya. Fungsi itu mencakup agar menentukan tujuan, mengevaluasi pengembangan, serta membuka diri untuk ide baru. Nah, tentunya dalam pemimpin itu ada banyak gaya. Gaya kepemimpinan itu tergantung kepada orang-orangnya. Kita akan bahas tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada berbagai hal ya. Contohnya ada gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, paternalistis, dan laissez-faire. Yang berbeda itu dalam cara mereka mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Jadi kalau kita ambil contohnya seperti demokratis itu mendengarkan anggota-anggota kelompoknya. Jadi kita kalau ada sesuatu masalah atau apa, pemimpin itu langsung ngomong kayak gimana nih, apakah kita mau voting, apa kita mau apa, seperti itu contohnya demokrasi. Dan juga otoriter itu langsung semuanya dari pemimpin, jadi satu suara gitu. Jadi kayak pemimpin suruh ini, semuanya harus mengikuti, seperti itulah. Oke. Setelah kepemimpinan dalam itu ada juga yang namanya bab 3. Bab 3. Kita sekarang akan membahas tentang komunikasi organisasi. Apa sih itu? Komunikasi organisasi adalah komunikasi dalam organisasi dalam proses pertukaran informasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oke. Apa tujuannya? Itu tujuan sebelum tujuan kita ngomongin jenisnya dulu kali ya. Ada berbagai jenis komunikasi organisasi, yaitu ada komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal dalam organisasi. Nah, hambatan dan solusinya itu membahas hambatan komunikasi seperti gangguan fisik, persepsi yang berbeda, dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Lalu selanjutnya, setelah membahas yang tadi, ada juga yang namanya dalam organisasi itu team building, membangun sebuah tim. Bagaimana caranya kita agar satu organisasi itu anggota dan ketua dan lain-lainnya itu satu tujuan, jadi satu lingkaran seperti itu dalam satu grup. Begitu, jadi fokus pada pembentukan tim untuk meningkatkan efektivitas kerja kelompok. Karena jika dalam satu organisasi itu efektif mengerjakannya dalam satu lingkup itu akan menjadi mantap, begitu. Ayam. Oke. Tipe-tipenya itu menjelaskan tim fungsional, tim lintas fungsi, dan tim proyek. Apa sih karakteristik tim yang sukses itu? Ciri-ciri tim yang sukses dan efektif itu adalah mempunyai komunikasi yang baik,
tujuan yang jelas. Jadi mau dibawa kemana sih gitu. Jadi tidak ada yang si A mau ke sini, si B mau ke sana, semua itu harus sama dalam satu organisasi. Tujuannya satu begitu. Dan juga kepercayaan, tentunya percaya itu tidak hanya dalam hubungan ya, kepercayaan itu. Kepercayaan juga harus ada dalam organisasi karena percaya adalah kunci. Saling percaya begitu. Kalau mau langgeng juga harus saling percaya. Oke, lanjut. Tentunya dalam organisasi itu tidak selamanya mulus ya. Pastinya akan ada hambatan, ada apa. Makanya kita akan bahas konfliknya. Konflik dalam organisasi. Kalian pasti sudah sering lah dengar konflik itu. Soalnya kita itu sering menghadapi meskipun dalam hal kecil, lingkup kecil seperti keluarga atau apa. Konflik itu selalu ada. Benar? Benar. Konflik adalah perbedaan pendapat atau ketegangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Soalnya kalau konflik sendirian susah juga ya, konflik batin. Oke, maaf, lanjut. Jenis-jenis konflik itu ada konflik tugas, hubungan, dan konflik nilai. Strategi penyelesaiannya termasuk ada negosiasi, mediasi, dan strategi manajemen konflik untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Nah, contohnya seperti negosiasi. Saat ada dua orang yang berbeda pendapat, lebih baiknya mereka itu diobrolkan gitu. Ngobrol satu sama lain bagaimana lebih baiknya gitu. Apakah karena tidak mungkin dalam satu organisasi itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena tujuannya harus satu. Betul? Betul sekali. Nah, langsung kita lanjut peran sumber dayanya. Peran sumber daya manusia dalam berorganisasi. Karena organisasi itu pasti butuh manusia. Karena kalau nggak ada manusia, bukan organisasi. Kegiatan mau bergerak. Iya benar. Mungkin masa depan bisa sama robot. Cuman kan kita belum ya. Jadi ya gitulah. Ini itu pengertiannya. Nah, pengertian SDM dulu ya. SDM itu adalah sumber daya manusia. Itu adalah aset organisasi yang paling vital. Karena tadi juga saya ngomong kan, tidak ada manusia, bukan organisasi. Kosong dong. Apa dong? Apa? Nah ini. Ya pokoknya mereka itu SDM itu memainkan peran penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, SDM juga harus dapat beradaptasi ya. Beradaptasi terhadap organisasi yang dia masuki. Karena harus beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap relevan dan produktif begitu. Terus ada juga perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuannya. Tujuannya kemana? Kesana. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM atau sumber daya manusia itu meliputi faktor ekonomi, demografi, dan perubahan teknologi. Begitu. Faktor ekonomi seperti kalau sedang krisis ekonomi, krisis keuangan, bagaimana secara SDM itu menghandle-nya, bagaimana beradaptasinya. Faktor demografi jika dipindahkan tempatnya, tempat kerja atau apa. Jadi misalnya seperti itu, mereka juga bisa beradaptasi terhadap demografi yang mereka tempati. Dan tentunya perubahan teknologi ya. Perubahan teknologi itu adalah suatu hal yang penting dalam apalagi dalam era ini. Karena digitalisasi, modernisasi itu tidak bisa dibantahkan akan terus maju dah. Bagaimana sih sumber daya manusia itu dapat beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Ya, itu sangat penting untuk era ini. Begitu guys. Lalu yang terakhir ada penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja ini adalah proses evaluasi terhadap kinerja anggota organisasi yang mendukung keberhasilan organisasi. Nah, apa sih fungsi dan tujuannya? Itu fungsinya itu agar pertama meningkatkan produktivitas karena belajar dari masa lalu, ya kan, karena sudah dieval kan. Apa sih kesalahan saya? Nah, begitu. Produktivitas, efektivitas juga akan tentunya bertambah. Dan juga ya intinya memberikan umpan balik kepada karyawan-karyawannya. Begitu. Balik lagi dengan saya tentunya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu teori organisasi ya. Sekarang kita akan menjelaskan pengantar perilaku organisasi.
Definisi organisasi itu adalah organisasi dipahami sebagai unit sosial yang terorganisasi secara sadar, yaitu harus ada 2 orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Nah, beberapa ahli seperti Robbins and Judge, Kretner and Kinichi, Greenberg and Barron, and Maxian and von Gilno mendefinisikan organisasi sebagai sistem yang terstruktur dengan fokus pada tujuan bersama. Lalu ada juga manajer dan fungsi manajemen. Peran manajer. Seorang manajer bertanggung jawab untuk mencapai tujuan melalui orang lain dengan membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan aktivitas. Terus manajer itu pasti di manajemen ya. Fungsinya sekarang, fungsi dari manajemen tersebut. Yang pertama, manajemen itu harus bisa planning. Apa itu planning? Menentukan tujuan, strategi, juga rencana. Yang kedua, organizing. Menentukan tugas, mengelompokkan tugas, dan membuat keputusan. Tiga, ada leading. Leading memotivasi, mengarahkan, memilih saluran komunikasi, dan menyelesaikan suatu konflik. Dan terakhir ada controlling, mantau aktivitas, dan mengoreksi deviasi dari rencana. Terus setelah fungsi pastinya ada peran dari manajemen. Kenapa manajemen itu penting? Apa perannya sih? Yang pertama itu adalah informational roles. Itu melibatkan pengaturan informasi seperti monitoring, disseminator, dan spokesperson. Yang kedua ada decisional roles, melibatkan pengambilan keputusan seperti entrepreneur, disturbance handler, research allocator, dan negotiator. Yang ketiga ada interpersonal role, terkait dengan hubungan antara manajer dan orang di sekelilingnya seperti figurehead, leader, dan liaison. Oke, pentingnya kemampuan personal. Kita duduk dulu ya. Manajer yang aktif memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk membangun hubungan sosial yang positif di tempat kerja yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan produktivitas. Nah, terus juga manajemen juga harus ada keterampilannya. Keterampilannya ada technical skill, pengetahuan teknis terkait dengan tugas. Lalu ada human skills, kemampuan untuk berinteraksi dan memotivasi karyawannya. Dan terakhir ada conceptual skill, kemampuan untuk menganalisis situasi kompleks dan membuat keputusan. Lalu halo, kembali lagi dengan saya Alvin Ananta. Kita akan lanjut kepada perilaku individu. Yang pertama ada ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku organisasi berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Analisis melibatkan bagaimana individu berperilaku sebagai bagian dari kelompok, baik organisasi. Lalu, apa sih perilaku individu? Apa sih yang dicakup oleh perilaku individu itu? Jadi, perilaku individu itu mencakup segala tindakan atau reaksi seseorang, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Nah, kinerja organisasi ini sangat bergantung pada kerja individunya di dalamnya. Karena karyawan dengan karakteristik yang bagus, sifat yang bagus, perilaku yang bagus. Jika semua karyawannya dalam organisasi itu punya sifat seperti itu, niscaya bahwa organisasi tersebut akan maju. Begitu. Ketiga ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi timbal balik antara individu dan organisasi. Nah, kontribusi dari individu meliputi usaha, kemampuan, loyalitas, sementara organisasi memberikan bayaran, keamanan, dan kesempatan karir. Perbedaan individu yang keempat. Setiap individu pastinya mempunyai perbedaannya, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Faktor seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, pengalaman, produktivitas, kepuasan karyawan, semuanya pasti beda-beda setiap. Dan pastinya akan ada yang baik, ada yang buruk. Seperti itu. Oke, ya. Kita mungkin kalian sudah pada tahu ya perbedaan seperti usia sama perbedaan usia. Jadi kalau biasanya ada yang namanya itu prime year. Jadi waktu kita produktif biasanya itu anak-anak muda seperti umur 2, gak muda sih, cuman kayak 25 sampai 40 itu adalah produktif ya. Jenis kelamin mungkin sekarang juga banyak yang membahas bahwa laki-laki dan perempuan itu disamakan. Ada yang berpendapat seperti itu atau juga ada yang berpendapat lain. Mungkin ya ada posisinya lah di mana-mana menurut saya begitu. Oke. Terus ada juga kepribadian atau personality. Personality dari orang-orang itu beda-beda ya. Faktor keturunan, lingkungan, situasi memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Terus ada juga yang namanya sekarang ngetren itu MBTI.
Guys, keren kan? Myers-Briggs Type Indicator dan juga ada The Big Five model MBTI itu mengkategorikan kepribadian menjadi 16 tipe dasar berdasarkan 4 dimensi utama. Nah, jika The Big Five model mengukur 5 dimensi utama kepribadian, yaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and openness to experience. Begitu. Oke. Sekarang kita lanjut juga setelah kepada perilaku individu. Kita juga sekarang mengenal konsep diri. Apa itu konsep diri? Nah, konsep diri itu adalah identitas personal. Jadi menurut saya konsep diri itu bagaimana sih kalian atau siapapun mengenal diri kalian gitu. Jadi apakah sifat saya itu sudah dikenal oleh diri saya sendiri atau belum, begitu. Apakah saya seperti ini, apakah saya baik, apakah saya buruk, begitulah. Bagaimana, sejauh mana kalian mengenal diri kalian sendiri. Itulah konsep diri ini. Nah, konsep itu mencakup harga diri atau self esteem, efikasi diri, self efficacy, dan juga pengawasan diri, begitu. Jenis konsep diri positif, ada positif, yakin pada kemampuan, setara dengan orang lain, mampu memperbaiki diri, itu positif. Dan negatifnya sensitif terhadap kritik, mudah marah, pesimis, dan merasa tidak diperhatikan. Nilai kedua itu apa sih nilai? Nilai adalah keyakinan yang stabil dan evaluatif yang menunjukkan preferensi seseorang terhadap tindakan atau hasil. Nilai berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan motivasi, keputusan, dan tindakan individu. Ini juga ada tipe nilai. Pertama, terminal values. Nilai tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang selama hidupnya. Jadi apa cita-cita lah, seperti itu. Apa sih yang ingin kalian capai? Apa sih yang ingin saya capai? Misalnya saya ingin, contohnya saya ingin jadi musisi terkenal mengalahkan Coldplay, seperti itu. Contoh misalnya. Yang kedua ada instrumental value, cara berperilaku yang diinginkan untuk mencapai terminal value. Nah, ada 6 tipe individu berdasarkan nilai. Yang pertama ada teoritis, yaitu mengutamakan kebenaran melalui penalaran. Yang kedua ada ekonomis, mengutamakan kemanfaatan. Ketiga ada religius, mengutamakan kesatuan dengan alam semesta. Keempat ada estetis, mengutamakan keindahan dan keserasian. Kelima politik, mengutamakan kekuasaan dan pengaruh. Yang terakhir ada sosial, mengutamakan hubungan kemanusiaan. Oke. Mungkin segitu saja ya dari saya, Afinananta. Saya sudah menjelaskan mengenai banyak hal. Semoga kalian semua mengerti apa yang saya ucapkan. Lalu ya, sekian, terima kasih. Saya Afinananta. Mohon undur diri.